Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan mengaksin dulu ya. Nur Hakiki, Hadir, Bu. Nurul Hasifah, Hadir, Bu. Nur Hidayah, Hadir, Bu. Farhan, Ada dulu, Arif, Hadir, Bu. Rohim. ada dulu. Di sini kita akan mata pelajaran kita yaitu manusia dalam aspek budaya. Apa mata pelajaran kita minggu lalu? Nur Hakiki. Suku yang ada di Indonesia. Apakah di Indonesia cuma satu suku? Oh, di Indonesia tidak. Di Indonesia itu tidak cuma satu suku. Indonesia itu banyak sekali beragam suku. Seperti kita di budaya Mandeng Natal ini saja sudah beberapa suku. Jadi di Indonesia ini tidak hanya satu suku saja ya. Baiklah, di sini Ibu akan membuat kelompok 3 kelompok. Jadi dalam satu kelompok 2 orang ya. Nur Hakiki sama Farhan, Nurul sama Arif, dan Rohim sama Nur Hidayah. Buatlah kelompoknya. Bagaimana anak sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi kelompoknya sini yang mengumpulkan 1 orang ya. Kumpulkan dulu semua bukunya. Jadi ini kelompok dari Nur Hakiki, Nurul Hasifah sama Nur Hidayah ya. Jadi 3 kelompok kan. Di sini siapa yang bisa merumuskan apa yang kita belajar tadi? Kita tadi kan belajar tentang manusia dalam aspek budaya. Jadi Ibu ingin kalian merumuskan dulu siapa yang bisa. Coba dulu Nur Hasifah. Gaya bahasa ialah gaya Yang pertama adalah gaya bahasa. Yang kedua adalah yang pertama tadi apa? Gaya bahasa. Yang kedua, Ragam bahasa. yang ketiga, pakaian adat. apa tadi yang pertama? Orang. Oke. Apa tadi yang pertama? Gaya bahasa, Bu. Yang kedua, Ras. yang ketiga, Pakaian. Pakaian adat. nah yang keempat adat istiadat. Jadi kita di sini akan merumuskan apa itu pengertian dari gaya bahasa, ras, pakaian adat serta adat istiadat, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun contoh dalam lingkungan daerah kita. Siapa tadi? Aku, Bu. Nah, Gaya bahasa ialah gaya seseorang dalam berbicara seperti lisan dan tulisan. lisan dan tulisan, Mbak. Contohnya gimana itu? Berbicara, lisan itu apa? Bicara. Tulisan menulis. Nah, yang kedua, Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam ukuran kelompok besar maupun ciri, seperti warna kulit, tinggi dan pendeknya seseorang. tinggi dan pendeknya seseorang. Ras itu adalah ciri. Yaitu misalnya ada seseorang yang panjang, ada orang yang tinggi kan, ada orang yang pendek. Jadi itu dinamakan dengan ras. Baru ada dia hitam, ada dia putih. Itulah yang dinamakan dengan ras. Lanjut. Pakaian adat adalah kostum yang menandakan identitas seseorang dalam suatu daerah. Contoh pakaian adat kita, ulang. Apa pakaian adat kita di sini? Ulang. Pakaian adat Mandailing Natal. Terakhir, Adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang
mempelajari nilai-nilai budaya, norma kebiasaan, kelembagaan dan hukuman adat, contoh Nangkopa dan Tari. Tari itu adalah adat Istiadat. istiadat. Itu adat apa tari? Misalnya tari tortor. Adat apa itu? Mandailing Natal. Jadi di sini ibu akan menyimpulkan. Yang pertama dia ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti yang kita bicara ini. Ibu kan gaya bahasanya ibu kan, ada tangan, ada mulut, ada bicara, ada suara. Itulah yang dinamakan dengan gaya bahasa. Yang kedua ada dia ras. Yang pertama, ras itu adalah seperti tadi ciri seseorang dalam, seperti contohnya itu ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang putih dan ada yang hitam. Contohnya itu seperti ini, kita lihat di sini ya. Ras, biar kalian mengetahui apa itu sebenarnya ras. Ini contoh dari ras. Ini adalah ras. Ras ini kan yang kita lihat di sini ada yang hitam. Nampak kan? Kelihatan. Ada yang putih. Ada yang tua. Mana dia tua? Ini tua dia kan. Ada yang muda. Ini masih anak-anak. Jadi itulah ras, perbedaan ciri dari diri seseorang. Ada yang tinggi, putih, hitam, dan putih. Jadi kita itu tidak boleh menghina seseorang itu walaupun dia hitam. Kita tidak boleh menghina seseorang itu walaupun dia cacat. Itulah kita beragam di Indonesia ini. Kita harus bisa saling menghargai. Yang ketiga ada dia pakaian adat. Pakaian adat kita di sini adalah pakaian adat bulang. Kalian sudah tahu kan pakaian adat bulang itu kayak mana? Inilah contohnya bulang. Pakaian adat bulang. Bulang itu yang mana? Yang ada di kepalanya kan? Tahu kan apa itu bulang kan? Yang keempat ada dia adat istiadat. Contohnya itu istiadat itu semua yang dilakukan ada di dalam daerah suatu tertentu, seperti dalam perayaan. Ada dia kan adat kita itu seperti perayaan dalam pernikahan. Ada tari. Tarinya itu tari tortor. Di sini ada contoh sekilas yaitu dengan tari tortor. Ini kan tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Jadi inilah beberapa gambar dan contoh bahan dari pelajaran kita hari ini. Baiklah, ibu akan menyimpulkannya di sini. Kita dalam manusia dalam aspek budaya. Manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya budaya. Jika kita tidak melaksanakan budaya itu, maka seseorang akan berpengaruh buruk terhadap kita, akan berpikiran negatif terhadap kita. Contohnya itu seperti ras yang tadi kan, kita itu tidak boleh menjadi seseorang yang lebih tinggi, lebih orang yang sombong gitu kan. Contohnya gini, janganlah berkawan sama dia itu hitam gitu kan. Kita tidak boleh menghina seseorang itu karena itu adalah fitrah dari diri manusia sendiri itu. Jadi kita harus toleransi. Apa toleransi? Tolong menolong dalam budaya. Tidak harus saling mencaci maki dan tidak boleh menghina saudara sendiri. Misalnya daerah lain, jangan pergi ke daerah yang orangnya hitam gitu kan. Contohnya itu seperti di India Polin gitu kan, Papua gitu kan. Orang itu tidak hitam, mereka tidak mau jadi hitam karena itu adalah fitrah dari diri manusia sendiri. Kita juga kan saya mau berkawan sama dia karena dia putih itu tidak boleh. Kita harus bisa saling menghargai. Jadi di sini ibu berharap kalian harus bisa lebih semangat lagi dalam belajar
Dan karena belajar itu sangat penting bagi kita supaya kita tidak bodoh. Jadi semangatlah dalam belajar. Kita harus bisa belajar dan belajar. Apa tadi? Belajar dan belajar. Sekianlah yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini siapa kita yang bisa mari kita baca dengan bacaan hamdalah dari penutupan pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.